Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana sikap diri seorang aparatur sipil negara khususnya di Kementerian Agama perspektif moderasi beragama. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 8 sikap yang harus dimiliki oleh seorang ASN perspektif moderasi beragama, sehingga yang diharapkan oleh pemerintah seorang ASN itu harus memiliki sikap-sikap moderat. Ada 8 sikap yang harus kita dahulukan. Yang pertama adalah bahwa seorang ASN itu harus inklusif. Inklusif, terbuka, dan menghargai perbedaan. Seorang ASN itu harus sadar bahwa perbedaan itu sunatullah. Allah sudah menciptakan manusia dengan berbagai background, suku, ras, lita'arofu, untuk saling berta'aruf. Sehingga pandangan inklusif itu mengedepankan bagaimana kita harus terbuka dengan perbedaan-perbedaan itu, dan perbedaan tidak menghalangi kita untuk saling menghargai, toleran dengan yang lainnya. Yang kedua, seorang ASN itu harus demokratis ya. Demokratis itu ya, bahkan dalam bukunya Kiai Haji Afifuddin Muhajir Fikih Tata Negara, beliau mengatakan bahwa demokrasi itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan dengan sistem demokrasi itu ada potensi atau peluang kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam sistem demokrasi kita bisa menyampaikan saran, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan pendapat yang berbeda, dan kita dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat itu. Maka sistem demokrasi yang dianut oleh negara itu ya tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sebetulnya itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam di dalam sistem demokrasi kita dapat menyampaikan peluang-peluang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, sikap ASN ya itu harus egaliter, sederajat. Manusia di sisi Tuhan, di hadapan Allah itu sama, sederajat. Yang membedakan manusia itu adalah akhlaknya, takwanya kepada Allah SWT. Bahkan dalam relasi laki-laki dan perempuan, ini salah satunya menarik dari pendapatnya Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dengan pendekatan mubadalahnya, itu relasi laki-laki dan perempuan itu ya seimbang, tidak saling mendominasi. Karena sebetulnya laki-laki dan perempuan itu sama di sisi Tuhan. Yang membedakan itu bagaimana takwanya, akhlaknya, sehingga tidak saling mendominasi. Maka sikap egaliter yang ketiga yang harus dimiliki oleh ASN ini harus mengedepankan bagaimana kita melihat manusia itu sama dan tidak saling merendahkan, tapi menghargai bahwa manusia itu adalah makhluk yang terhormat. Yang keempat adalah sikap ASN harus moderat. Moderat, pandangan Islam yang moderat. Menurut saya sikap moderat itu harus diawali dengan bagaimana kita memiliki pandangan dalam beragama yang sangat multi perspektif ya. Jadi dengan pandangan agama yang multi perspektif, mendahulukan akhlak, itulah nanti akan memunculkan sikap moderasi, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Sehingga pandangan moderat itu melihat bahwa kita tidak menolak keras radikalisme, ekstremisme, terorisme. Kita melihat Islam, negara, kemudian sistem demokratis itu saling memperkuat untuk keberagamaan kita di Indonesia ini. Maka pandangan moderat itu adalah salah satu sikap keberagaman yang mendahulukan kemanusiaan, mendahulukan maslahat manusia. Kemudian yang kelima, sikap ASN yang harus dimiliki itu adalah humanis, memanusiakan manusia. Bahkan saya ingat dalam bukunya Habib Ali Jufri, beliau menulis Al-Insaniyah Qobla Tadayun, mendahulukan kemanusiaan, mendahulukan sikap manusiawi sebelum sikap keberagamaan. Sikap keberagaman itu dari hasil seseorang memahami agama. Dalam membaca teks Quran dan Sunnah, kemudian muncullah sikap keberagamaan atau biasa disebut dengan wilayah fikih.
fikih dari hasil memahami teks Quran dan hadis. Itulah nanti muncul sikap keberagamaan. Nah, dalam menghadapi perbedaan di masyarakat, perbedaan fikih itu, Habib Al-Jufri menekankan al-insaniyah, mendahulukan sikap manusiawi, menghargai, toleran. Sama dengan Kiai Jalil Rahmat dalam menulis buku Dahulukan Akhlak di atas Fikih. Di sini sikap humanis itu bagaimana kita senantiasa bisa memanusiakan manusia. Bahkan dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa kesempurnaan iman dan Islam seseorang itu kalau punya akhlak yang baik. Misalnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang belum sempurna itu kalau dia belum bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang. Kalau misalnya tidak sempurna imannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Jadi akhlak, sikap memanusiakan manusia itu sebetulnya puncak dari keberagaman kita. Oke, kemudian untuk sikap yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang ASN itu harus non-diskriminatif. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diskriminatif. Apalagi kalau kita di posisi menjabat ataupun di ruang-ruang publik, kita perlu memberikan layanan-layanan publik. Itu tidak boleh melakukan layanan publik yang diskriminatif, yang tidak boleh melihat background, misalnya karena saya orang beragama Islam, kemudian karena yang salah yang itu non muslim, kemudian saya bersikap diskriminatif. Itu tidak boleh. Bahkan di sekolah ataupun madrasah itu tidak boleh juga kalau misalnya ada anak yang non muslim kemudian kita paksakan untuk mendapatkan pelajaran agama yang bukan dari agamanya dia. Itu diskriminatif. Di sekolah-sekolah negeri harus menghargai perbedaan-perbedaan itu. Di swasta pun juga harus begitu. Jadi sikap diskriminatif itu harus dihindari oleh seorang ASN. Yang ketujuh, seorang ASN harus berani. Berani dalam artian siap menghadapi perbedaan, berani dalam untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru. Karena di era revolusi industri 4.0 pasti akan banyak menghadapi perubahan-perubahan yang disruptif, yang cepat sekali. Disitulah seorang ASN harus punya sikap berani untuk berinovasi, mengambil keputusan, mengambil sikap yang itu pastinya tidak bertentangan dengan negara, tidak bertentangan dengan agama. Seorang ASN berani dalam beradaptasi dengan teknologi. Seorang ASN harus berani dalam berinovasi sesuatu yang baru, sehingga kita tidak tertinggal ataupun ditinggal dengan masyarakat lain. Bahkan dalam Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa perubahan sosial itu harus didahului dengan perubahan individual, dan maka Allah akan merubah komunitas itu. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian yang terakhir, sikap ASN itu harus anti kekerasan. Inilah yang paling ini sikap ini sangat penting ya. Bahwa selama ini Islam dikonotasikan sebagai agama yang radikal, keras dan seterusnya. Itu yang sebetulnya merusak citra Islam yang ramah, yang cinta damai, rahmatan lil alamin. Maka ada pernyataan menarik sekali, al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa keindahan, kedamaian, kelembutan Islam itu sering sekali tertutup oleh sikap perilaku para pemeluknya yang keras, ya, yang radikal, ekstrim dan seterusnya itu. Itu ada 8 sikap yang harus kita miliki sebagai seorang ASN. Maka sebaik mungkin kita harus menerapkan 8 itu di kondisi atau di tempatnya masing-masing, sehingga diharapkan bahwa ASN di Kementerian Agama itu memiliki 8 sikap itu yang memunculkan sikap moderat, anti diskriminatif, menghargai perbedaan, toleran, dan juga tidak bertentangan dengan negara. Saya kira cukup itu. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.